Halo semuanya. Kami dari kelompok 3. Nama saya Livia Limjaya, absen 13. Saya Steven, absen 22. Saya Lydia, absen 14. Saya Fedo, absen 2. Nah, kalian tahu kan kalau Indonesia itu terdiri dari banyak pulau yang pastinya beragam juga budayanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar tarian-tarian yang ada di 5 pulau di Indonesia. Saksikan terus ya. Dadah. Tari Jaran Bodak. Asal-usul Tari Jaran Bodak merupakan kesenian khas dari kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sejarah Jaran Bodak berasal dari bahasa Jawa dan Madura. Jaran berarti kuda, bodak berarti boneka atau tiruan. Tari Jaran Bodak kini diciptakan oleh Mbah Namengjoyo, seorang tokoh yang dikenal membabat hutan di daerah Lumbang, Probolinggo pada tahun 1700-an. Saat itu, wilayah Lumbang masih berupa hutan belantara, yang kemudian dibuka untuk pemukiman dan lahan pertanian. Mbah Namengjoyo sering mengadakan acara adat dan ritual untuk mempererat hubungan sosial masyarakat setempat. Dalam upacara-upacara tersebut, hiburan rakyat menjadi bagian penting. Jaran Kecak, sebuah pertunjukan kuda menari yang populer di kalangan bangsawan dan orang kaya, menjadi inspirasi bagi masyarakat. Namun karena tidak semua orang mampu memiliki atau menyewa kuda asli, maka dibuatlah versi tiruannya menggunakan rangka rotan dan kayu, yang kemudian dikenal sebagai Jaran Bodak. Filosofi Tari Jaran Bodak mengajarkan tentang kesederhanaan, gotong royong, kreativitas, hiburan, pelestarian budaya, perjuangan, dan semangat. Kesenian ini menjadi cerminan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Probolinggo. Properti Tari Jaran Bodak. Yang pertama adalah kuda tiruan atau jaran bodak. Kuda tiruan ini terbuat dari rotan dan kayu yang digunakan oleh penari seolah-olah mereka menunggangi kuda sungguhan. Yang kedua adalah kostum penari. Kostum penari ini berwarna cerah dan gemerlap untuk menarik perhatian penonton. Yang ketiga adalah hiasan kepala. Yang keempat adalah musik pengiring. Musik menggunakan kenong telo dan seronen yang memberikan nuansa khas dalam pertunjukan. Yang kelima adalah aksesoris tambahan seperti sabuk, ikat pinggang, dan kain dengan motif khas daerah. Bagaimana ditampilkan? Tarian ini dipentaskan dalam bentuk arah-arahan, di mana para penari menampilkan gerakan dinamis, seolah-olah sedang menunggangi kuda, diiringi oleh musik tradisional seperti kenong telo dan seronen yang memberikan nuansa semarak pada pertunjukan. Penari bergerak lincah dan energik, mengikuti irama musik sambil mengendalikan kuda tiruan mereka. Kapan dipentaskan? Biasanya tari Jaran Bodak ditampilkan dalam acara-acara tradisional seperti pernikahan, khitanan, perayaan hari jadi, dan acara keagamaan. Selanjutnya tari saman yang berasal dari suku Gayo atau Aceh. Tari saman sendiri berasal dari abad ke-14 dan awalnya digunakan sebagai media dakwah Islam oleh Syekh Saman, seorang ulama dari Gayo. Awalnya tarian ini dimainkan di Miusana atau tempat belajar agama sebagai bagian dari pengajaran nilai-nilai Islam. Seiring waktu, tari saman berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat Gayo dan menjadi simbol kebersamaan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan.
Pada tahun 2011, tari saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan. Filosofi dari tari saman sendiri yaitu gerakan cepat dan serempak melambangkan kedisiplinan, kebersamaan, kekuatan, serta kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Kekompakan para penari mencerminkan nilai gotong royong dalam budaya Gayo. Properti dari tari saman sendiri yang pertama ada pakaian adat Gayo yang berwarna mencolok dengan bordiran emas khas Aceh. Yang kedua, ikat kepala digunakan oleh penari sebagai bagian dari kostum tradisional. Yang ketiga, musik pengiring berasal dari nyanyian penari sendiri, diiringi tepungan tangan, dada, dan paha secara ritmis. Tari saman sendiri ditarikan oleh sekelompok penari yang duduk berbaris dalam posisi lutut. Gerakan tangan, tepukan, dan tubuh dilakukan secara cepat dan serempak, mencerminkan kedisiplinan dan kebersamaan. Diiringi nyanyian berisi syair islami dan petua kehidupan, dinyanyikan oleh seorang pemimpin lagu syekh, serta menggunakan tempo tarian meningkat bertahap dari lambat hingga sangat cepat di bagian akhir, menunjukkan semangat dan ketahanan fisik. Tari saman sendiri ditampilkan dalam acara adat, perayaan Hari Besar Islam, festival budaya hingga kompetisi seni baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tari kipas Pakarena. Asal tari kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari budaya Bugis dan Makassar. Sejarah tari kipas Pakarena sendiri telah ada sejak abad ke-15 dan berakar dari tradisi masyarakat kerajaan Goa. Konon, tarian ini terinspirasi dari legenda perpisahan antara penghuni langit dan bumi yang mengajarkan manusia cara hidup, termasuk bertani dan berperilaku baik. Dahulu, tarian ini bersifat sakral dan hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan. Filosofi tari kipas Pakarena sendiri yaitu gerakan lembut dan anggun, melambangkan kelembutan, kesopanan, serta kebijaksanaan perempuan Bugis Makassar. Kipas yang digunakan melambangkan keseimbangan hidup, sementara gerakan kaki yang tidak diangkat tinggi menunjukkan kesopanan. Properti dari kipas Pakarena sendiri yang pertama ada kipas yang melambangkan kelembutan dan keseimbangan hidup, yang kedua baju bodo, yang ketiga sarung sutra untuk melengkapi keanggunan para penari, yang keempat perhiasan tradisional seperti anting, gelang, dan kalung yang menambah estetika tarian, yang kelima musik pengiring, biasanya menggunakan tabuhan gendang dan alat musik tradisional, yang memberikan nuansa khas budaya Bugis dan Makassar. Tarian kipas Pakarena sendiri ditarikan oleh para perempuan dengan gerakan lemah gemulai, mencerminkan kelembutan dan kesopanan. Penari menggunakan kipas sebagai media ekspresi, membuka dan menutupnya dengan ritme yang anggun. Gerakan kaki yang tidak diangkat tinggi melambangkan kesopanan dan penghormatan terhadap adat, serta diiringi musik tradisional, di mana tempo musik bisa berubah dari lambat ke cepat mengikuti alur tarian. Tari kipas Pakarena sendiri biasanya dipentaskan dalam acara adat seperti pernikahan, khitanan, penyambutan tamu, kehormatan, hingga perayaan hari besar keagamaan dan budaya.
Sejarah tari hudok diyakini telah berkembang sejak zaman sebelum masuknya pengaruh agama besar ke Kalimantan, kemungkinan sejak abad ke-10 hingga ke-15. Tarian ini berakar dari kepercayaan animisme suku Dayak yang memuja roh leluhur dan roh penjaga alam, khususnya dalam ritual pertanian untuk meminta berkah hasil panen yang melimpah. Hingga kini, tari hudok masih dipertunjukkan dalam acara adat dan perayaan budaya suku Dayak. Tari hudok memiliki filosofi yang mendalam, yaitu menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan. Tarian ini juga melambangkan kekuatan dan keberanian suku Dayak dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti yang digunakan tarian hudok. Yang pertama ada topeng hudok, terbuat dari kayu dan dicat dengan motif khas menggambarkan roh leluhur dan binatang. Yang kedua, pakaian daun dan serat alam, yaitu untuk menutupi tubuh penari, melambangkan kedekatan dengan alam. Yang ketiga, mahkota atau hiasan kepala, digunakan untuk memperindah kostum penari. Yang keempat, ada instrumen musik, seperti gong dan drum, memberikan irama khas tarian ritual. Ditarikan oleh penari yang menggunakan topeng dan pakaian daun, menciptakan kesan mistis dan sakral. Gerakan tarian hudok menyerupai binatang liar, melambangkan roh leluhur yang datang untuk memberkati masyarakat. Diiringi musik tradisional yang ritmis, membuat suasana semakin meriah dan magis. Tarian hudok biasanya ditampilkan dalam acara-acara adat dan ritual keagamaan, upacara pernikahan, upacara kematian, upacara panen, dan upacara tahun baru suku Dayak. Tari Sajojo. Tari Sajojo berasal dari Papua, Indonesia. Tarian ini mencerminkan kebudayaan masyarakat Papua yang dinamis dan penuh semangat. Sejarah Tari Sajojo. Tari Sajojo berkembang di Papua. Tarian ini dikenal sejak lama sebagai bagian dari ekspresi kegembiraan dalam masyarakat Papua. Seiring waktu, tarian Sajojo menjadi populer di seluruh Indonesia, sering tampil dalam berbagai acara budaya maupun perayaan nasional. Filosofi tarian Sajojo. Tari Sajojo mencerminkan kebersamaan, kegembiraan, dan semangat gotong royong. Gerakan tarian yang energik melambangkan semangat masyarakat Papua yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Lagu yang mengiringi tarian ini juga menggambarkan kisah seorang perempuan yang dikagumi banyak orang, melambangkan kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Properti. Tari Sajojo biasanya ditampilkan dengan pakaian tradisional, seperti rok rumbai yang terbuat dari serat alami, hiasan kepala berbulu atau ikatan kepala khas Papua, kalung dan aksesoris dari manik-manik. Tari Sajojo sering dipentaskan dalam berbagai acara seperti festival budaya, upacara adat Papua, acara kenegaraan atau penyambutan tamu penting, dan pertunjukan seni dan perlombaan tarian di sekolah maupun tingkat nasional. Nah, setelah menonton video kita tadi, menarik bukan? Semoga video yang kita sajikan bermanfaat buat kalian semua. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih semuanya.